Yang selanjutnya yang akan tampil Pak Medika. Silakan Pak Medika. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan peer teaching. Teman-teman yang membantu saya itu nanti ada Bu Sylvia, dan Bu Ida. Mohon kerjasamanya. Oke. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, saya lihat cerah-cerah semua ini sepertinya. Berarti sudah siap kan untuk belajar fisika hari ini? Sama Bapak siap dong. Siap, Pak. Siap. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran kita, tolong Ketua Kelas Ibzi pimpin doa. Baik Pak, untuk teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak Bapak. Nah, sama Pak. Sekretaris hadir semua kita? Hadir, Pak. Oke, berarti sehat-sehat kita udah mantap lah kita bisa hadir semua di sini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau mereview lagi apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Karena di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang asas kontinuitas. Nah, coba Bapak mau tanya sedikit. Di asas kontinuitas apa yang konstan, ayo? Debitnya, Pak. Benar sekali kata si Ibzi. Belum apa-apa, berarti Ibzi ini paham semalam apa yang dipelajari. Debitnya yang konstan. Yes. Tapi apa yang bisa kita ubah? Ayo, anak-anak. Luas penampangnya, Pak. Luas penampang. Kalau luas penampang kita ubah, berakibat kebesaran yang lain itu akan berubah juga. Apa yang berubah kalau luas penampang kita ubah juga? Kecepatan, Pak. Kecepatan apa itu, Ibzi? Kecepatan fluidanya, Pak. Kecepatan aliran. Jadi masih paham lah kalau ini. Saya rasa teman-teman yang lain juga paham, cuman malu ya. Iya, mereka pemalu, Pak. Di mana? Teman-temannya masih malu. Coba Ibzi tadi ulangin apa jika diubah luas penampang, apa yang berubah tadi, Ibzi? Jika dirubah luas penampangnya, Pak, maka kecepatan fluidanya juga berubah, gitu, Pak. Jika luas penampangnya diubah, maka kecepatannya akan berubah. Nah, betul sekali, mantap. Belum apa-apa, saya udah semangat kalau kayak gini kelasnya. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi, materi kita hari ini masih ada hubungannya sama materi sebelumnya. Kalau di sebelumnya kita bicara tentang fluida yang mengalir pada pipa, pada selang. Kalau pembelajaran hari ini kita bicara fluida yang menempati suatu bidang. Bidangnya apa? Seperti tabung, bak mandi. Jadi dia punya volume yang lebih besar lagi. Nah, kita bicara tentang kebocoran tabung. Padahal hal yang sepele ya, masa kebocoran tabung aja mau dipelajari. Nah, sebelum lagi kita lanjut ke materi itu tadi, Bapak mau ingatkan, semua kita harus fokus terhadap materi ini. Kenapa? Biasanya soal-soal SBMPTN untuk masuk perguruan tinggi ada 1 atau 2 soal yang seperti ini. Jadi Bapak harap untuk anak-anak Bapak yang mau melanjut ke perguruan tinggi, bolehlah dipahami materi ini. Tapi untuk anak-anak Bapak juga yang nggak mau melanjut ke perguruan tinggi, saya yakin dan percaya materi ini pasti berguna juga kok nanti di kehidupannya. Jadi, jangan di skip ya, harus dengan fokus. Dan saya harap anak-anak semua kalau ada bagian yang nggak paham boleh ditanya ke Bapak. Siap anak-anak? Siap, Pak. Siap ya. Materi kita hari ini itu tadi kan udah saya singgung. Materinya itu ada hubungannya sama kebocoran tabung ya kan, Nak? Nah, di kebocoran tabung coba saya share dulu sama kalian ya. Nah, udah tampak, Nakku? Sudah, Pak. Nah, dalam fisika, kebocoran tabung itu dibahas dalam teorema Torricelli. Torricelli. Banyak sekali ya nama-nama asing di fisika. Nah, kalau seperti hukum Newton ditemukan oleh si Newton, sedangkan si teorema Torricelli ini diungkapkan oleh Evangelista Torricelli, di mana tujuan dalam pembelajaran kita hari ini itu adalah nanti kita melakukan diskusi. Di diskusi nanti kita memahami pengaruh posisi kebocoran terhadap kecepatan aliran air secara tepat. Tadi kan saya bilang tabungnya bocornya di samping. Ketika tabungnya bocor di samping kan nanti akan ada keluar air yang mancur ya kan, Aku? Iya, Pak. Nanti kita mau berdiskusi apa sih pengaruh posisi bocornya terhadap kecepatan pancaran, terhadap jarak pancaran, di mana nanti kalian akan melakukan eksperimen untuk menjawab masalah lalu dipresentasikan. Nah, untuk itu kita mau tonton dulu video berikut ini. Kita
perhatikan dengan seksama ya, lihat no. Apakah kalian siap untuk menonton video? Katanya. Yuk kita tonton. Iya, Pak. Musiknya jedak-jeduk tapi. Nggak apa-apa Pak, biar semangat Pak. Nah, sudah jelas nak aku videonya tadi? Iya, Pak. Sudah, yuk kita lihat teman kita ada si Kribo mau ngomong. Katanya apa? Dari video terlihat bahwa air yang keluar dari pipa dam sangat kencang. Air memancar keluar dengan jarak semburan yang cukup jauh. Terlihat juga kalau posisi lubang tadi itu ada di bagian bawah dam. Nah, timbul pertanyaan nih. Coba kita sama-sama berpikir. Apakah kecepatan aliran air dari pipa dam dapat diubah menjadi lebih pelan menurut kalian? Bisa sebenarnya ya Pak. Bisa ya? Kayaknya bisa ya. Bisa nggak ya? Teman-teman, anak-anak yang lain gimana menurut kalian, aliran yang tadi muncar itu bisa lebih pelan nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kalau bisa, gimana sih cara kita supaya alirannya itu bisa lebih pelan? Menurut kalian lah dulu. Dibesarkan itunya Pak, lubangnya. Lubangnya diperbesar lagi, apalagi ada yang lain? Gak ada. Selain diperbesar, apalagi nakku? Kayaknya saya dengar tadi di belakang ada yang nyeletuk digeser. Apaan yang digeser? Posisi lubangnya, Pak. Mungkin Dinaikkan dari posisi- ketinggiannya, Pak. Mungkin ya, Pak. Dinaikkan lubangnya. Iya. Oke, berarti ada dua ya kemungkinannya tadi, bahwasanya dibesarkan lubangnya sama dipindahkan posisinya. Nah, kalau berubah posisinya itu tadi dan lubangnya, apakah jarak pancurannya akan lebih jauh atau lebih pendek ya menurut kalian? Bisa pendek, bisa jauh, Pak. Pendek Pak. Berarti berubah nanti ya kan, Nak? Oke, Iya, kalau Pak. begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita akan melakukan eksperimen. Eksperimennya itu tentang teorema Torricelli. Nah, saya mau tanpa bersuara yang banyak, silakan dalam kelompok yang sudah kita sepakati bersama. Jadi, siapkan mejanya disatukan untuk kelompok 1 sampai 6. Dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Sudah, Pak. Pak. Sudah? Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini Bapak bagikan masing-masing untuk tiap kelompok LKPD untuk percobaan kita. LKPD-nya itu tentang teorema Torricelli. Coba perhatikan dulu. Di LKPD ini nanti kita akan melakukan pengukuran jarak pancuran dan juga menghitung kecepatan aliran kebocorannya dari tabung yang bocor. Nah, di mana nanti kita akan kita akan mengibaratkan tabung bocor itu dengan botol air mineral yang diberi lubang. Jadi setelah anak-anak Bapak semua paham prosedurnya, silahkan perwakilan kelompok untuk ambil alat dan bahannya ke depan. Ini jangan berebutan ya. Ini untuk kelompok 1 sampai kelompok 6. Silahkan ambil, Nak. Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Kalau Pak. sudah kalian terima semua, silahkan kerjakan eksperimennya dengan langkah-langkah yang ada. Setelah itu kalian pindahkan data pengamatannya ke dalam tabel, analisis datanya, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Sudah jelas, Nakku? Jelas, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau begitu selamat bekerja dan ingat satu hal, saat kalian melakukan eksperimen ini, Bapak akan menilai keterampilan kalian, jadi jangan main-main. Dan untuk kelompok yang ada yang nggak mau ikut bantu, coret aja namanya, jangan kasih ada namanya, biar nanti nggak dapat poin dia. Jelas, Nakku? Jelas, Jelas. Pak. Oke, silahkan bereksperimen. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap anak-anak Bapak ini memang lah. Oke, sekarang kita mau lakukan presentasi. Gimana kalau kalian sudah selesai menganalisis dan menjawab, kita akan melakukan presentasi. Presentasinya biar semua deg-degan, jadi saya nggak mau presentasinya dimulai dari kelompok 1. Saya akan random dari kertas yang udah saya siapin. Dan yang maju adalah kelompok nomor 3. Oke, silahkan maju kelompok nomor 3. Bu Yanti maju.
Siapa tadi kelompok nomor 3? Saya, Pak. Oke, silahkan anak saya Iji. Nunianti. Ayo. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Mantap sekali. Coba Eh, kasih dulu tanggapan dari kelompok 6, Selvia. Iya, Pak. Tanggapannya yaitu Oke, terima kasih. Nah, mantap sekali memang kalau udah kita bilang presentasi di mana presentatornya bagus, yang memberi tanggapannya juga bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih kalau begitu. Nah, dari presentasi kita, dari apa yang sudah kita kerjakan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam teorema Torricelli, posisi titik kebocoran itu berpengaruh terhadap kelajuan air dan jarak pancarannya. Nah, kalian juga sudah bisa menyimpulkan sendiri dari hasil percobaan. Jadi, bukan hanya sekedar rumus ya, kalian juga sudah membuktikan hal itu sendiri. Nah, setelah ini kita kan mau melakukan evaluasi, mengerjakan soal. Tapi saya lihat muka kalian udah agak ini ya capek gara-gara udah presentasi, udah tanya jawab. Jadi saya mau kita melakukan ice breaking untuk membakar semangat. Kita kan kelas 11 MIA 1. Nanti kalau saya bilang 11 MIA 1, jawabnya who ha is the best. Yes. Bisa? bisa, Pak. Bisa. Kalau gitu saya mulai ya. 11 MIA 1. Ha is the best. Yes. Oke, coba di kelompok 1. Saya lihat tadi kelompok 1 sendiri yang agak kurang semangat. Coba ulangi. 11 MIA 1. Yes, oke, terima kasih. Nah, kalian sudah mengumpulkan LKPD-nya juga. Jadi, ini ada lembar soal. Kerjakan soal ini. Memang pilihan berganda, tapi saya menyertakan lembar coret-coret. Jadi, jangan sampai lembar coret-coret kalian itu putih, bersih, suci, dan mewangi. Jadi, tolong bikinlah coret-coret itu sebagai jalan kalian mencari soal jawaban. Jangan hanya kalian A, B, C, cap, cip, cup, ya nakku. Bisa? Bisa, Pak. Oke, sudah siap? Siap, Pak. Siap. Oke, tolong perwakilan lorong, tiap lorong dari belakang itu dikumpulkan satu persatu antar sama saya ke depan. Oke, baik. Terima kasih sudah saya kumpul. Nah, kalau sudah selesai evaluasi kognitif, nah, saya mau kalian mengisi lembar penilaian diri dengan sejujur-jujurnya. Pilihlah yang sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang benar-benar sesuai dengan diri kalian masing-masing. Kerjakan lembar ini dengan cara mengisi checklist pada kolom yang disediakan. Saya kasih waktu 3 menit. Nah, tolong ini dibagikan ya, nakku. Sudah, Pak. Sudah selesai? Belum, Pak. Oke. Oh, sedikit lagi. Sudah, nakku? Sudah, Pak. Sudah. Oke, tolong perwakilan kelompok paling belakang lagi lorongnya dikumpul lagi sama saya. Oke, terima kasih. Nah, dari semua rangkaian kegiatan kita, dari kita nonton video, dari kita melakukan eksperimen, presentasi, tanya jawab, dan sudah melakukan evaluasi, berarti semua kegiatan kita hari ini sudah selesai, dan kalian sudah bisa menjawab masalah yang dikemukakan di awal. Jadi, saya berharap materi hari ini jangan hanya berlalu begitu saja. Kalian harus bisa mengingatnya dan bisa mengaplikasikannya nanti dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gaya angkat pesawat. Jadi Bapak harap anak-anak sekalian untuk membaca-baca di bukunya pada halaman 72 tentang gaya angkat pesawat. Begitupun nanti boleh melihat-lihat video di YouTube tentang gaya angkat pesawat. Jika tidak ada pertanyaan lain, terima kasih untuk hari ini. Sekian pertemuan kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Luar biasa ya, Pak Dika ya. Ya, Bu. Selanjutnya kita saling memberikan komentar yang membangun tentunya. Silakan Bu Sylvia Guza. Terima kasih Bu Ida. Saya di sini sebagai observer lembar observasi siswa ya. Nah di sini nah untuk lembar observasi siswa ini untuk Pak Dika tadi saya
agak ragu yang poin nomor 8 semua. Kalau untuk semua poinnya saya rasa sudah memenuhi ya. Sudah terlihat gitu dengan waktu yang singkat ini gitu kan. Sudah bisa terlihat. Cuman yang poin 8 itu Bapak Ibu guru membaca buku-buku dan memiliki sumber belajar yang bervariasi gitu kan. Nah, saya agak ragu di sana membaca buku-buku gitu kan. Oh iya Bu, lupa saya bilangkan sih kalau ada materi ajar yang sudah dikirim sebelumnya gitu tadi. Iya. Mungkin itu aja. Kalau yang lainnya sudah saya lihat motivasinya udah, apresiasinya udah semangat dalam mengajar, kemudian udah medianya, ada peralatan praktikumnya, kemudian menanyakan bagaimana memahami pembelajaran juga udah tadi saya lihat. Itu aja Pak Dika, saya komentari. Terima kasih Bu. Ya Pak. Selanjutnya Bu Selvia. Oke, saya bagian pengamatan aktivitas guru. Nah, kalau saya dari aspek yang ada, Pak Dika sudah melaksanakan semuanya secara beruntut. Waktunya juga saya kira sudah pas gitu ya Pak Dika. Jadi sudah bagus. Baik, terima Mantap, Pak kasih Dika. Bu. Terima kasih banyak Ibu. Baik, Pak Dika, kalau dari saya kan di lembar observasi guru yang dengan menggunakan skala Likert ya Pak ya. Iya Bu. Kalau secara umum sudah Pak, hanya saja mungkin perlu ditekankan di poin kelima. Guru tampil ceria oke, berwibawa oke, rapi oke, menginspirasi oke, tenang, ramah, adil, objektif. Nah, di sini yang adil itu kalau menurut saya, kalau dari tadi ya, itu kan kita hanya fokus karena Ifzi yang angkat tangan, Ifzi, iya Ifzi, kayak gitu. Mungkin nanti boleh, jangan Ifzi terus, yang lainnya kasih kesempatan. Nah, mungkin bisa divariasikan gitu ya. Siap Bu Ida. Ya udah, cuma itu aja Pak. Silahkan Bu Irma. Berikan tanggapan Bu Irma. Bu Irma kendala jaringan kayaknya ya. Sepertinya ya Bu, videonya nggak Ya, bergerak. terima Oh, kasih. Putus kayaknya itu Bu Irma. Ya. Halo Bu Irma. Hilang Irmanya. Oh iya, kendala jaringan sepertinya. Baiklah, masuk lagi. Maaf Ibu, tadi Ya. saya terlempar sebentar. Halo. Iya. Bisa saya kasih tanggapan sama Pak Medika ini? boleh Bu. Iya, saya rasa Pak Medika sudah lumayan bagus, saya rasa karena singkatnya juga sudah oke, keramahannya juga, terus pembelajarannya konstekstual ya, menyangkut pada kehidupan sehari-hari itu udah sangat bagus dan teratur ya, bertahapnya itu teratur menggiring siswa untuk menemukan apa sih masalah yang mau kita bahas. Nah, menemukan siswa itu menemukan konsep apa sih, nah gitu. Jadi saya rasa Pak Medika udah bagus ya, bisa jadi contoh lah teman-teman mahasiswa yang guru yang lain. Udah Baik bagus, Bu, terima lanjutkan, kasih Bu. Pak Medika. Ada yang salah kamar. Ya Bu Preti ya. Terima kasih Bu Irma. Kemudian kami berikan waktu kepada Pak Prof untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih Bu. Jadi secara umum sudah bagus, cuma saya perlu tambahkan di awal muncul pertanyaan-pertanyaan pembuka, tapi masih datar. Tapi itu pun kalau di awal biasa datar, nggak usah pendalaman. Di kegiatan intinya agak belum didemonstrasikan itu, ya, menaikkan pertanyaan itu tadi ya. Jadi misalnya sudah harus muncul misalnya kata-kata kenapa, mengapa terjadi gitu ya. Jadi
Jadi artinya jangan menyebutkan gitu, artinya kan tadi dibilang apa saja yang sama tetap kan gitu. Jadi kita kan debit. Nah, itu Iya, harus dinaikkan lagi. Kenapa? Jadi dinaikkan gitu. Jadi agak ditingkatkan pertanyaannya supaya dia juga berargumentasi gitu ya kan gitu. Itu harus artinya itu pertanyaan pendalaman ya, artinya secara kasarnya dinaikkanlah dari C1 ke C2, C3 gitu kira-kira Pak gitu. Dari yang sifatnya load ke hot gitu. Ya. Jadi ke yang lebih kompleks gitu. Itu aja saya kira yang perlu ditambahi Pak. Yang lainnya sudah sangat bagus semua, bahkan waktunya Bapak sangat tepat sekali itu ya. Waktunya nggak panjang, itu pas sekali semua itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Cuman ini tadi itu aja. Bagaimana ingat itu kalau waktu bertanya, ingat istilah C1, C2, C3. Ingat itu waktu melakukan pertanyaan itu gitu Pak. Ya saya kira. Baik Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Prof, Bu Irma, dan juga teman-teman yang lain sudah memberikan tanggapan yang sangat membangun.